Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati dan segenap jiwa kita, mari kita katakan ke hadapan Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam kami menyembah Engkau Tuhan pada pagi hari ini, dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran, ku tinggikan Engkau Tuhan. Kami tinggikan namamu Tuhan, melebihi dari segalanya. Lebih dalam kami menyembah Tuhan pada pagi hari ini, Bapa. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Selama-lamanya kita sembah Dia. Sembah Dia Tuhan kita. Kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan di tempat yang mana ini. Kami menyembah Tuhan, kami tinggikan namamu Tuhan, kami agungkan namamu Yesus. Lebih dalam lagi kami menyembah Engkau Tuhan. Lebih dalam lagi kita menyembah Engkau Tuhan. Sungguh besar setiamu Tuhan di dalam hidup kami. Sungguh besar penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih setia-Mu Bapa. Kami mau lebih lagi Tuhan, lebih dalam lagi menyembah Engkau pada pagi hari ini Bapa. Sucikan kami Tuhan, kuduskan kami, supaya kami layak datang ke depan hadirat-Mu pada pagi hari ini menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Angkat suara-Mu, angkat hati-Mu, kita sembah Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kuasa lautan yang mulai tercurah di tempat ini. Urapi setiap kami yang hadir pada pagi hari ini ya Tuhan. Haleluya Yesus. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami sembah Kami. Kami meninggikan nama-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi dari segalanya. Amin Tuhan. Lebih dalam lagi kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran satu ya Tuhan. Sekali lagi mari katakan kami meninggikan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Suaramu. Engkau Tuhan melebihi Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan, kita jemaatkan dikasih Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai kita bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Benar ya Tuhan, saat ini kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, Bapa yang baik. Bapa yang selalu menyertai kehidupan kami. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami sedetik pun. Bapa yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Yang percaya, mari kita katakan sama-sama. Amin. Ada sukacita? Jemaat tetap berdiri. Kita mau mengangkat pujian sukacita kita. Kita mau diam di hadirat Tuhan. Kita mau terbang bagi Raja Wali, melintasi segala persoalan dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian di bawah kebangsaan. Berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kekuasaan-Mu, di bawah kekuasaan-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kekuasaan-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali.
jemaat Tuhan masih tetap dalam posisi berdiri. Kembali kita angkat pujian Ku Kan Bangkit. Karena kita adalah umat pilihan Allah. Mari kita bangkit bersama Tuhan. Biar semua lutut bertelut mendengar nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, masih semangat memuji Tuhan. Ya, kembali kita angkat pujian yang mengatakan Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar. Wow.
pujian yang begitu indah kita enakan di hadapan hadirat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya, mari kita angkat pujian, Tuhanlah perlindunganku. Tuhan yang bersyukur di pagi hari ini. Aku pernah kasih setia Tuhan yang mengumpulkan kami dari sini Tuhan untuk yang memuji dan memuliakan dan memuliakan Bapa di surga. Harapan Tuhan kehadiran yang berguna pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk belajar firman Tuhan dan kami siap belajar untuk memahami maksud-maksud firman kami. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
Shalom. Ya, selamat pagi menjelang siang, puji Tuhan. Nah, hari ini hari yang cerah luar biasa. Nah, kita bisa berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya ucapkan selamat datang untuk yang baru pertama kali datang dan beribadah pada ini. Dan kita bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Yang tema diberikan bulan ini adalah gereja sehat, gereja yang bersaksi, berkenaan dengan ulang tahun GWI di bulan ini juga, dan juga bulan Gizi atau penginjilan, pemberitaan firman Tuhan. Nah, untuk minggu ini atau hari ini diberikan tema kepada kita tentang bersaksi melalui media sosial. Nah, Bapak Ibu Saudara, seyogianya yang menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini adalah Bapak Bima atau Bima. Tapi karena beliau kondisinya baru kuat untuk berdiri dan hampir 2 bulan ini dalam kondisinya mengalami kelemahan dan karena kakinya keselio, hanya mohon dukungan doa untuk pemulihan beliau. Nah, dan beliau berhalangan atau tidak bisa untuk nyambang berdiri kuat di depan kita. Nah, hari ini saya akan mencoba untuk belajar menyampaikan firman Tuhan ini. Kenapa dikatakan belajar? Karena temanya bersaksi melalui media sosial. Saya kurang paham juga dengan media sosial. Ya. Maksudnya mestinya adalah orang-orang yang memang bergelut di situ. Tetapi tidak apa-apa, kita semua belajar dalam hal ini dalam dunia yang modern ini kita belajar dan semua mau tidak mau minimal tahu. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan, kita akan lihat firman Tuhan. Judul yang diberikan adalah bersaksi melalui media sosial. Dalam 2 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang kedua, kemudian juga Markus 16 ayat 15. Saya akan membaca 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Nanti Bapak Ibu baca ayat yang 15 dari pasal 16 Markus ya. Kita bersautan. Dua kitab ini punya tujuan yang sama untuk memberitakan kabar baik. Saya akan membaca di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua. Firman Tuhan mengatakan begini, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat pasal yang Markus pasal 16 ayat 15. Sidang jemaat silakan bacakan 2, 3. Amin. Nah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kedua dikatakan, beritakanlah firman Tuhan, baik atau tidak baik keadaannya. Nah, saudaraku yang Tuhan pernah melihat atau pernah saya lupa merek kue, seorang pengawal kerajaan di Inggris ya, baju merah dengan topi dari kulit beruang atau yang kepalanya besar sekali. Nah, saudara, pengawal kerajaan Inggris ini dikatakan dengan seragam merah dan topi yang kulit beruang yang berukuran besar dan juga berat. Mereka harus siap sedia mengikuti segala peraturan yang diberikan oleh ratu. Ya, di antaranya harus tetap dalam keadaan tenang saat bertugas ya. Tidak boleh tersenyum dan tidak boleh juga ke toilet. Diam aja. Siap sedia. Saya jadi ingat film Mr. Ben. Ya, ketika dia lewat dia ganggu, dia tetap berusaha berdiam diri. Nah, demikian juga dikatakan dengan Timotius. Ia harus siap sedia menerima tugas dari Paulus untuk memberitakan Injil, menegur dan menasihati orang lain dengan penuh kesabaran. Biarlah dikatakan penjelasan tentang seorang yang bertugas yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius memotivasi setiap dari kita untuk siap sedia memberitakan Injil. Sebab melalui Injil orang lain mengerti atau tahu bagaimana
menjadi orang Kristen dan arti yang sesungguhnya yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Baik atau tidak baik keadaannya, beritakanlah Injil. Saudara, dalam berdua tahun terakhir ini kita bergelut dengan pandemi COVID-19. Pemberitaan Injil sepertinya terhambat, terhalang. Tetapi berdasarkan riset atau penelitian, ternyata pertumbuhan gereja cukup besar. Pertobatan orang juga datang kepada Tuhan cukup banyak. Justru masuk ke kantong-kantong yang tidak bisa dijangkau. Ada cara-cara Tuhan yang Tuhan pakai. Intinya adalah hanya taat kepada Tuhan, lakukan pemberitaan firman Tuhan. Ya. Di dalam ayat yang ke-15 di pasal 16 dalam Markus dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saudara, kalau dulu untuk masuk ke kantung-kantung mayoritas itu terbatas. Harus banyak metodenya, ya. Harus cari istilahnya orang-orang kuat, orang-orang damai, baru kita masuk ke sana untuk bisa memberitakan kabar baik. Sekarang dengan teknologi yang ada dan dipaksakan karena COVID ini, justru ternyata memberikan keuntungan untuk berita firman Tuhan disampaikan lebih luas. Kecuali tidak ada jaringan, kecuali nggak dapat signal, orang akan dengan mudah mengakses berita firman Tuhan. Ya. Inti dari berita ini dikatakan adalah kita murid-murid Kristus diperintahkan Tuhan pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil kepada segala makhluk. Inti berita ini ialah bahwa Allah telah memberikan jalan keselamatan bagi semua manusia berdosa. Jalan itu adalah melalui percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang telah menjadi manusia, mati disalibkan oleh karena bagi dosa kita, bangkit dan dari kematian naik ke sorga dan sekarang berkuasa di sorga dan di bumi. Siapa yang percaya kepadanya, percaya kepada Yesus Kristus, ia akan diselamatkan, sedangkan yang tidak percaya akan dihukum. Ya. Saya belum masuk ke poin-poin, tapi akan mengupas sedikit tentang ayat ini, saudara. Nah, kita murid-murid Yesus dikatakan mengalami kuasa berita itu dalam hidup kita, karena Tuhan telah menganugerahkan Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, Tuhan tetap memelihara melindungi kita. Tuhan tetap menopang kita, menolong kita. Kita telah mengenal Roh Kudus. Itu yang memberikan kita kuasa. Sehingga ada buah-buah roh, karunia-karunia roh itu hadir. Sehingga kita dimampukan menyampaikan berita Injil yang penuh kuasa itu. Bukan hanya sekedar perkataan saja, melainkan dengan kuasa. Kuasa firman. Saudara-saudara, saudara punya kuasa. Yang inilah. Ya. Roh Kudus yang menginsapkan orang akan dosa, yakni mereka yang tetap tidak percaya kepada Yesus Kristus. Roh Kudus juga akan menarik hati mereka untuk datang kepada Yesus Kristus untuk diselamatkan. Saya tidak promosikan, tetapi kalau saudara bisa link dibaca atau suka nonton linknya Miracle TV, dan itu setiap hari orang-orang yang radikal, orang-orang yang menolak, orang-orang yang tadinya anti Kristus berbalik, bertobat dengan caranya Tuhan, ya, lewat media, lewat apa yang mereka dengar. Kadang mereka hanya tinggal karena ngontrak, karena terpaksa mereka harus ngontrak di satu rumah orang Kristen. Dan setiap pagi dia dengar pujian, penyembahan di tetangga sebelahnya, lagu di sebelahnya. Lalu dia menangis dan tersentuh hatinya, lalu dicari tahu sehingga dia bertobat juga. Ya. Ada orang juga karena sakit, cara-cara Tuhan memakai, lalu dia buka YouTube, lalu melihat penyembuhan yang dilakukan Tuhan Yesus dan oleh para hamba Tuhan. Lalu dia mencoba juga belajar untuk berdoa, ternyata disembuhkan. Saudara Tuhan, media sekarang dipakai untuk memberitakan kabar baik. Kalau dulu orang bilang, ya, agak tabu menggunakan media. Nah, kita ingat awal-awal
Awal-awal saya percaya Tuhan, kemudian awal-awal saya bertobat, saya lihat orang ke gereja harus bawa Alkitab. Ya, bagus. Khotbah harus bawa Alkitab. Ya, kemana-mana penginjilan bawa Alkitab. Ya, tetapi sekarang itu tidak tergantung. Ya, tidak mutlak. Karena di handphone pun punya Alkitab. Tinggal bagaimana penggunaannya, bagaimana kita melaksanakannya dengan baik, mempergunakannya dengan baik untuk menyelamatkan orang lain atau memberitakan kabar baik kepada orang lain. Nah, saudara, dalam Markus pasal yang ke-16-15 itu tadi katakan bahwa lalu ia berkata kepada mereka, pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Tugas panggilan untuk beritakan Injil ke segala makhluk adalah salah satu pilar identitas gereja yang hidup. Hal itu dikatakan diungkapkan kepada keempat penulis Injil yang memberikan kesimpulan akhir bahwa Injil harus diberitakan ke seluruh dunia. Dalam Injil Matius, Yesus bersabda, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Dalam Injil Markus dikatakan pergi ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Baru 16 tadi. Lukas juga menulis dengan ucapan Yesus berkata kepada para muridnya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah. Selanjutnya Lukas juga menulis kesaksian Petrus yang mengatakan, sebab kamulah janji dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu mereka yang akan terpanggil oleh Tuhan Allah kita. Kisah Rasul 2. Sementara dalam Injil Markus dinyatakan bahwa orang percaya dipanggil dan dipilih oleh Yesus Kristus sendiri. Mereka yang menerima tugas panggilan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Markus 15-16. Keempat Injil menegaskan intinya adalah berita firman Tuhan harus disampaikan, harus diberitakan. Baik atau tidak baik keadaannya, dengan bagaimanapun caranya, berita firman Tuhan harus tetap disampaikan. Ya. Misi dari penginjilan pemberitaan Injil adalah dikatakan napas gereja. Artinya, tanda bahwa gereja itu hidup adalah ketika ia melaksanakan tugas panggilannya sebagai pemberita Injil. Apabila gereja tidak melaksanakan kebenaran Injil, maka gereja tersebut bukan gereja hidup dan benar. Gereja seperti ini hanya akan sebagai komunitas institusional saja, kumpulan sosial yang tidak berdasarkan Injil Kristus. Dalam pesan Markus 15 dan 15-16 adalah lebih baik dia mengabarkan Injil Kristus, sehingga orang berdosa yang belum mengenal Yesus Kristus percaya dan diselamatkan. Pergilah ke seluruh dunia. Dikatakan dunia yang dimaksudkan bukanlah dunia dalam arti biografis, melainkan memiliki arti kiasan tentang perilaku manusia yang menolak dan tidak percaya kepada Kristus. Kata dunia ditujukan kepada manusia berdosa yang tidak mau mengikuti Kristus. Pada masa Yesus dikatakan dunia selalu dimaksudkan sebagai pelaku-pelaku kejahatan yang memberontak kepada Allah dan yang tidak mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amanat agung ini kita lakukan semata sebagai ungkapan syukur kita yang telah menerima anugerah keselamatan dari Allah. Ya. Jadi bersyukur kepada Tuhan. Pergilah, ya, namanya diketahukan atau diberitahukan perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi masyhur. Yesaya 12 ayat 4. Beritakan firman. Banyak cara untuk beritakan firman Tuhan. Ya. Lihat media sosial tadi, kembali ke teman ini, menguatkan, menghibur, dan menolong mereka. Ya, saudara, kita kembali ke poin-poin ini ya. Kita lihat. Sosial media dikatakan
merupakan cara berkomunikasi dan membantu seseorang bisa berjejaring atau berteman dengan manusia di belahan dunia manapun. Ini adalah hal yang sangat positif jika digunakan bagi kemajuan Injil. Hal positif. Ya, kita akan lihat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk bersaksi melalui sosial media. Ya, yang pertama, kenali materinya dengan baik. Ya, kenali materi dengan baik. Apa yang kita sampaikan, kita harus pahami apa yang kita bagikan. Kita harus tahu dulu, baru dibagikan. Ya, kita harus benar-benar harus memahami apa yang akan kita posting. Penting untuk mempelajari dasar-dasar dari doktrin keselamatan. Contohnya seperti seluruh manusia berdosa, usaha manusia yang sia-sia, dan percaya Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Ini penting untuk kita pahami, ya, supaya kita tidak terjebak, supaya kita tidak salah, dan atau supaya kita tidak menyesatkan orang. Ya. Ini bermedia sosial, beritakan kabar baik. Ya. Saudara, dikatakan kesaksian yang baik dapat berjumpa. Selain kesaksian yang baik dapat berupa pengalaman rohani, perjumpaan dengan Tuhan, dan perlu diceritakan kepada followers di sosial media. Karena pengalaman pribadi itulah yang membuat kisah Injil dan pengajaran doktrin menjadi lebih mendarat untuk dapat dimengerti oleh orang yang belum percaya. Pengalaman pribadi itu akan lebih menggugah orang, akan lebih menarik orang datang kepada Tuhan dibandingkan hanya katanya atau hanya sekedar menyampaikan. Maka firman Tuhan katakan, maka menjadi pelaku firman itu sangat penting. Jadi pelaku firman dan kita akan sampaikan kepada yang lain, baru orang akan melakukannya. Ya. Jadi kenali dengan baik materi yang akan kita sampaikan. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu juga akan meneguhkan dan menguatkan orang-orang sekitar kita. Ya. Yang kita jumpai ini orang yang berteman dengan kita. Yang kedua, lakukan secara konsisten. 2 Timotius tadi ya. Konsisten adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Mungkin hal ini kita mungkin hari ini kita postingan tentang Injil, tetapi tidak mendapat reaksi yang bagus di sosial media dan kita berhenti. Kita harus konsisten, ya, mencobanya dan memperbaiki caranya dengan cara yang relevan dengan power yang kita miliki. Jadi bermedia sosial dan memberitakan kabar baik semestinya dikatakan dilakukan secara konsisten, artinya terus menerus berlanjut. Ya, puji Tuhan, saya lihat di jemaat ini ada juga yang suka. Ya, setiap hari memberikan postingan. Ada yang berseri, judulnya hampir sama, tetapi isinya berbeda. Ya. Lakukan dengan konsisten. Sekalipun hari ini mungkin orang hanya lihat saja, tidak mengkomentari, tidak memberikan apa-apa, tetap saja tabur. Ya. Tetap berikan, tetap saja disampaikan. Ya. Kita tahu bahwa apa yang kita tabur pasti akan bertumbuh. Firman Tuhan tidak akan kembali. Firman Tuhan akan tetap menghasilkan buahnya. Jadi Bapak Ibu yang sudah konsisten dengan media sosial, tetap kerjakan dan tetap lakukan. Saya terserah, saya kurang konsisten dalam hal ini. Dan setelah saya membaca ini juga, ternyata perlu untuk kita melakukan dengan sungguh-sungguh, serius. Kalau mau terjun dalam misi penginjilan dalam media sosial. Ya, lakukan tiap hari.
ngisi tiap hari. Supaya ketika orang perlu buka ketemu lagi. Nah, saudara-saudara Tuhan, kita diharapkan menjadi orang-orang yang konsisten di dalam tugas kita, dalam misi kita. Lalu bukan hanya soal di media sosial, kita konsisten dalam misalkan kabar baik. Lebih daripada segalanya dalam kehidupan kita, menunjukkan kita menceritakan kabar baik itu sendiri. Ya. Dari sikap kita, kehidupan keseharian kita yang dapat dilihat orang. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, dikatakan lakukanlah secara konsisten. Yang berikut, yang ketiga adalah jadilah dirimu sendiri. Ya. Dampak negatif dari sosial media adalah banyak orang terpengaruh dan ingin menjadi seperti orang lain. Kita harus merasa berharga di mata Tuhan, bukan karena jumlah follower kita dan jumlah likes kita. Walaupun follower kita sedikit, tetapi jika ada satu saja dari antara mereka yang berubah hidupnya karena mengenal Tuhan, dampak yang kita buat sangatlah besar. Jadi bukan jumlah orang yang mengikuti kita, tetapi ketika ada satu jiwa saja yang berubah, yang dikuatkan, yang diteguhkan, itu lebih dahsyat. Sasarannya adalah orang mengalami perubahan, bukan hanya sekedar like, bukan hanya sekedar komen. Jadi sasaran pemberitaan firman Tuhan bukan hanya sekedar itu. Bukan hanya sekedar ketika posting hari ini sudah sekian puluh orang bahkan ratusan orang sudah like. Bukan hanya sekedar itu. Tetapi kita berharap dari sekian orang ada orang yang mengalami perubahan hidup atas postingan yang kita bagikan. Ya. Dikatakan jadilah dirimu sendiri. Artinya jangan kita melakukannya karena orang lain. Ya, orang lain mungkin karena motivasi ke uang, ya dengan jumlah kalau sekian orang akan menghasilkan uang dan sebagainya. Itu salah, ya. Firman Tuhan jadilah dirimu sendiri. Hati-hati juga. Apa yang kita posting harus kita pahami benar-benar. Ya, saya beberapa waktu lalu, 2 atau 3 hari yang lalu, ketika teman saya, hamba Tuhan juga, cepat dia memposting, ditaruh di grup wilayah itu hamba Tuhan Kota Baru dan Karanggugu. Kemudian dia posting juga di grup pejabat GBI Sekalsel. Dia taruh situ ada video tentang pengusaha besar, kemudian dengan aparat menghalau dan menghancurkan kebun jagung. Dan orang-orang di situ, anak-anak SD, SMP pun juga berhamburan berlarian dan sementara untuk mempertahankan kebunnya. Lalu ditulis di situ, terjadi di tanah bumbu. Akhirnya Ibu Kurnia baru telepon, Pur, ini kamu curkah? Di tempat sempian sana ada penyerobotan lahan. Gimana Bu? Saya bilang, itu ada yang posting Pak, ini nggak ada ceritanya. Saya bilang, tunggu dulu Bu, saya lihat. Saya tutup dengan Ibu, lalu saya buka di grup pejabat Joko. Tetapi anak-anak SMA, SMP, SD-nya di situ, SMP, SD-nya tidak pakai kerudung dan kemudian juga tidak pakai rok panjang. Artinya lokasinya bukan tanah bumbu. Lalu saya komen, saya balik, tolong telusuri kebenarannya. Tidak lama kemudian yang memposting maaf, ternyata di daerah Sulawesi, wilayah sana. Nah, maksud saya begini, jangan buru-buru karena itu heboh lalu kita ikut memposting. Kalau kita nggak tahu kebenarannya, kalau kita nggak tahu gimana ya apa yang berkebenarannya dan sesungguhnya. Ya. Hari-hari ini banyak hal demikian. Ya. Apalagi isu-isu ya orang-orang kita, ya aparat, dengan masyarakat, pendeta, dengan pejabat dan sebagainya. Terjadi hari-hari ini, ya. Baru-baru ini, ya,
Mungkin sudah baca, ada pernah baca. Pendeta GBI membunuh. Pendeta GBI membunuh. Setelah telusuri ternyata bukan GBI, di PBI kalau nggak salah. Mirip sih. Ya, mirip. Tapi sudah diposting kemana-mana. Bahkan teman dari GBI pun juga memposting. Tidak mengklarifikasi dan tidak melihat dulu dari mana akarnya. Bisa heboh. Lalu sempat ngecap dan sebagainya. Lalu kena ke organisasi. Nah saudara, menurut saya adalah dalam memposting segala sesuatu mari kita bijak. Dalam menanggapi segala sesuatu juga perlu kita hati-hati dan jeli. Saudara kalau buka, saudara yang kalau suka buka nonton yang Miracle TV itu bagus sekali ya. Dia bilang begini, kita sekarang untuk bersaksi untuk menyenangkan Tuhan. Dalam hari ini kalau ada pertanyaan, syarat, tidak boleh menjadikan agama yang lama. Bagus dari pengantarnya itu dan sampai hari ini konsisten dan bagus. Apapun konten yang kita buat tujuannya untuk Tuhan, bukan untuk menjatuhkan yang lain, bukan sebagai tandingan, juga bukan hanya balasan. Ya. Nyatakan kebenaran di atas ya, tidak di atas tidak. Nah, supaya orang percaya kepada Tuhan, ya, kita bukan soal seberapa banyak pengikut kita. Nah, saudara, dikatakan yang tiga, jadilah dirimu sendiri, punya ciri khas. Ya. Jadilah diri sendiri, jangan hanya ingin mengajar viral atau sensasi untuk dapat dikenal orang, tapi tetap Tuhan panggil kita menjadi alat sama Tuhan yang menguatkan kita. Bapak Ibu, ini adalah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Mari kita belajar untuk mempergunakan media sosial sebagai sarana pemberitaan kabar baik firman Tuhan. Ya, kenali materi yang kita sampaikan dengan baik, kuasai, dan lakukan juga dengan konsisten. Dan jadilah diri sendiri, jadilah punya ciri khas kita sendiri. Ya, jangan karena saya viral lalu saya ikut juga viral. Ya, bukan demikian. Tapi karena dalam motivasi kita untuk memberitakan kabar baik kepada orang lain. Ya, Tuhan berkati. Silakan kalau musik, ambil posisi di depan, terus bantu kita ke bawah. Kita aturkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, yang bersyukur buat pagi siang hari ini. Dan biarlah Tuhan firman-Mu menguatkan kami, meneguhkan kami, mengajar kami untuk kami menjadi orang-orang yang pintar cakap menggunakan media sosial sebagai sarana Tuhan, dan waktunya saat ini untuk memberitakan kabar baik dalam media. Kami yang belum mampu atau kurang mampu mengoperasikannya, berikan kami kecakapan. Dan temukan kami dan orang-orang yang cakap di dalamnya. Dan biarlah media yang ada, berita firman Tuhan sampai ke pelosok, sampai ke daerah-daerah yang sulit dijangkau, yang tidak bisa ditembus. Tapi kami percaya kuasa Tuhan akan bekerja, Roh Kudus akan berkarya, menghasilkan pertobatan. Orang-orang akan datang kepada Yesus dengan caranya sendiri. Untuk memakai para YouTuber, memakai gereja-gereja yang dengan cara online memberikan kabar baik, supaya mereka juga dapat menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Terpujilah Tuhan. Hormat dan syukur kami kembalikan kepada Allah Bapa. Terima kasih buat firman-Mu buat pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala pada pagi hari ini kiranya memberkati kita semua. Dan tiba saatnya saya buka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin berbagi kesaksian bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini atau beberapa minggu yang lalu. Saya persilahkan. Atau melalui puji-pujian juga bisa. Kalau tidak ada, mari yang bertugas
untuk membawa kolekte. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan sebagai rasa ungkapan syukur kita atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Bapa di surga buat pagi menjelang siang ini. Mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Bersama-sama biarlah kami Tuhan bijak dalam menggunakan media sosial Tuhan untuk pemberitaan kebenaran firman-Mu. Dan Engkau juga ya Tuhan menyertai setiap hamba-Mu yang Engkau pakai dalam memberitakan kebenaran firman-Mu melalui media sosial. Dan juga kami berdoa buat Bapak Gembala yang sudah membagikan kebenaran firman-Mu ini, karena Tuhan Yesus selalu menyertai pelayanan hamba-Mu ini. Engkau terus memakai secara luar biasa dalam pelayanan, berkati keluarga, berkati pelayanan yang Tuhan sudah taruh dalam diri hamba-Mu ini. Terima kasih Bapak, dan saat ini kami memberikan apa yang ada pada kami sebagai rasa ungkapan syukur kami atas kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah pemberian kami ini ya Tuhan berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, baik persembahan, persepuluhan, kolektif, apapun bentuknya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan Tuhan juga senantiasa memberkati segala usaha dan pekerjaan kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian kasih-Nya seperti sungai. Persembahan yang jemaat sudah berikan. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk ibadah dalam minggu ini, dimulai pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2022, dimulai jam 7 malam sampai jam setengah 9 malam. Ibadah keluarga di rumah Bapak Frans dengan alamat Jalan Hidayah atau Salon Jakarta. Petugas untuk pemimpin pujian Ibu Novalina, renungan Bapak Pendeta Kursani, kemudian musik Bapak Haryono. Kemudian hari Kamis ada doa malam dimulai jam 7 malam sampai jam setengah 9. Pujian Ibu Mita, renungan Bapak Pendeta Kursani, kemudian musik Bapak Darlin. Kemudian hari Sabtu ada ibadah pemuda dimulai pada pukul 17 sampai setengah 7 malam. Worship leader Saudara Dupi, singers Beta dan Iri, renungan Bapak Pendeta Kursani, kemudian musik Saudara Arjoni dan tim. Kemudian di jam yang sama jam 5 sore sampai jam 7 malam atau sampai selesai ada ibadah syukuran oleh keluarga Bapak Kanon beralamat di Sorongga. Untuk pemimpin pujian Ibu Rika, renungan Bapak Pendeta Daniel P. Daniel Pendong, bukan Daniel Sampe. Iya, Daniel Pendong. Gitar Bapak Haryono.
Kemudian hari Minggu ibadah rakyat tanggal 30 Oktober 2022 jam 9 pagi sampai jam 11. Untuk worship leader Ibu Nova, singers Ibu Ruth dan Ibu Berta, kemudian tamborin Resti, Renitia dan Natali, khotbah Ibu Pendeta Muda Ika, kemudian LCD Saudara Ataliano, musik Bapak Darlin dan tim, kemudian penerima tamu Bapak Frans dan istri. Di jam yang sama ada ibadah sekolah minggu, pemimpin pujian Teacher Indah, cerita firman Tuhan Kakak Yanti dan musik Kakak Anita. Demikian pengumuman pada saat ini, nanti bisa juga dilihat di grup pelayanan. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Oh ya. Salam. Terima kasih kesempatannya mewakili dari panitia Natal. Kami mengingatkan karena Natal semakin dekat dan dana kita cukup ya 18 berapa gitu, 18 juta berapa, ada lebihnya. Dan Bapak Ibu yang belum mengambil amplop boleh mengambil amplop yang ada di meja itu, amplop janji iman untuk dibawa pulang. Isinya nggak apa-apa, awal bulan kan biasa diberkati kita ya. Nah awal bulan baru diisi nggak apa-apa, baru dikasih. Nggak harus besok, minggu depan, nggak harus bawa aja dulu, nanti pasti ada isinya. Pasti ada isinya. Awal bulan. Mungkin itu aja. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Oh iya, tambahan sedikit mengenai janji iman, boleh diambil, diisi dulu berapa yang Bapak Ibu bisa berikan, ini kerelaan, nanti diserahkan ke bendahara, nanti bendahara bisa mengakumulasi sudah berapa dana Natal yang sudah masuk. Itu tambahan saja. Terima kasih. Ya Tuhan, soal dana selalu pengen tambahannya. Saya ingin ingatkan ya, di dalam amplop ini ada yang ada capnya. Ya, yang ada capnya itu ada secara kertas di sana jadi iman perayaan Natal Gimi Badrujin 19 Desember 22. Nama atau inisial siapa, boleh dikasih namanya atau pakai NN juga boleh. Tapi jangan NN tapi nggak bisa dihubungi. Nanti repot toh. Nah, janji iman misalnya berapa gitu ya. Dan sebenarnya untuk yang catatan ini kan sepulang ini pun kalau bisa kumpulkan ke Bapak untuk bendahara cek atau kumpulin. Soal uangnya nanti seminggu sebelum hari H ke Bapak. Ya. Yang diperlukan secara panitia adalah catatannya. Ya. Nama Natal kan Ibu Indah. Ibu Indah ada di sini. Lagi sakit? Ya. Nama Natalnya ya. Nanti kalau pulang bisa di depan itu. Nah, barangkali ada yang nitip ya. Enggak. Perlu saya sampaikan tentang Natal kita. Pengen sampaikan nanti tahun ini gereja kita, tempat kita akan ketempatan 3 kali ibadah. 3 kali perayaan Natal. Tanggal 12 itu Natal warga Dusma, Dusun Dayak Maanyan akan minta tempat isi ketempatan giliran di sini tanggal 12 hari Senin. Dan kemudian pemuda tanggal 16 Jumat kalau nggak salah. Kita hari Senin tanggal 19. Ya. Setelah minggu tanggal 3 lebih cepat ya. Jadi tanggal 3, 12, 16 dan 19. Setelah itu silakan pulang. Ya, harapan kan begitu, lebih cepat ya supaya Natal dengan keluarga maksudnya begitu. Nah, tetapi bagi yang di sini tetap ada di sini lah bersama-sama. Nah, kenapa kami bikin untuk tahun ini supaya di bawah 25? Karena ada beberapa yang ingin pulang kampung dan ya karena COVID kemarin 2 tahun dan bisa pulang-pulang, yang mungkin sekarang udah bisa pulang. Ya. Nah, puji Tuhan.
mohon dukungan Bapak Ibu untuk mungkin baru melihat kami dapat anak baru, melahirkan dengan tidak dihamilkan, dengan cepat gitu ya. Dan masih ya anak ini unik memang, lebih perawatannya lebih daripada anak sendiri, punya kebutuhan khusus. Kemudian kalau malam kalau dia nangis ya sampai pagi gitu ya, non stop gitu. Jadi kadang jungkir balik juga kita untuk perhatikan, dan itu perlu ternyata Tuhan kasih kesabaran juga sih. Ya. Tuhan saya percaya bahwa kalau Tuhan ada di sini, anak ada di sini, ada yang Tuhan mau. Dan buat teman-teman juga yang mendukung, terima kasih buat semua hal. Untuk datanya mungkin akan dimulai hari Senin, akan kita urus, nanti minta tolong Pak Heri kalau tidak sibuk ya. Akan masuk di kakak kami ya, untuk anak ini, karena kemarin kita tawarkan banyak yang mau adopsi, tapi karena melihat sesuatu yang hal nggak jadi ya. Adalah anaknya, adalah Pak yang ini masuk ke saya. Ada berapa juga orang mencari, Pak ini panti asuhan benar, ada nggak Pak yang mau diadopsi, bisa diadopsi? Kalau mau sudah ada, kan saya kirim sedikit fotonya. Yang lain adalah Pak, dia bilang. Ya, kalau dari orang-orang mulai begini kan jelas, artinya hanya demi kepentingannya saja dia menjadi mengadopsi anak, bukan demi anak. Padahal kalau dunia sosial mengatakan, yang kalau di dunia sosial kita mengadopsi anak karena demi anak, bukan demi kita, demi kesenangan, jadi demi ya popularitas kita. Ya. Mengingat hal ini ya, kami komitmen siapapun yang masuk ke sini, bagaimanapun keadaannya, ya kalau Tuhan kasih ke sini, ambil kita jaga, kita rawat sama-sama. Nah, mungkin itu yang sekilas untuk cerita ini. Ya, puji Tuhan. Dan terima kasih buat semua yang melayani hari ini, dan teman-teman kita para pelayan sebagian pulang kampung juga berkati. Dan kita berdoa buat teman-teman kita yang juga sedang sakit ya. Kemarin Pak Ras itu habis operasi. Nah, saya nggak sempat kunjungi ya. Lalu ketemu istrinya kemarin di pengantinan di kafe, dia bilang, maaf Pak Bu, sedangkan saya nggak dapat kunjungi, nggak bisa itu, nggak sempat kunjungi, saya bilang ke rumah sakit. Oh nggak apa-apa, dia bilang, operasinya kecil aja. Apanya itu hasil operasinya Bu? Ibu jari potong ya, sama aja kan Bu. Ya, kecil ataupun besar sama aja. Ya, kita berdoa untuk teman-teman kita yang sakit, maupun juga Om Bima, dan juga beberapa anak-anak kita lagi flu, batuk dan sebagainya. Ya, ancaman sekarang ini gagal ginjal, takut ya. Katanya sih karena obat-obat cair. Ya saya pikir juga sebenarnya obat cair udah lama juga sebenarnya itu. Saya bukan ahlinya, bisa jadi itu sebenarnya bagian dari COVID sebenarnya. Setelah ini kan baru ada. Sebelum-sebelumnya kan ada produksi itu bukan barang-barang baru yang kita minum, kita pakai. Hanya saja ya untuk kita, artinya dalam hal ini, dalam situasi sulit sekarang ini, di sisi lain supaya kita bergantung hanya kepada Tuhan ya, bergantung hanya kepada Tuhan ya. Tuhan berkati kita. Dan mungkin ada yang baru pertama kali beribadah, diumum berdiri kalau ada, nggak ada atau tidak ada, kita ada di sini ya. Tuhan berkati. Kita akan bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Haleluya. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan, mengajar kami untuk kami pergunakan media yang ada di dalam kami untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, menguatkan, meneguhkan dan mengingatkan orang untuk datang kepada Yesus. Tuhan, berikan kami kemampuan, kecakapan mempergunakannya. Baik kami anak-anak muda maupun kami orang dewasa. Bukan hanya sekedar tempat curhat, bukan hanya sekedar tempat untuk berkeluh kesah, tetapi biarlah media sosial maksimal kami pergunakan hari-hari ini. Karena inilah waktunya pemberitaan firman Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih Tuhan, berkati setiap orang yang kontennya konsisten diberitakan. Terima kasih, memberkati dan menghasilkan banyak jiwa untuk datang kepada Tuhan. Bapak, kami serahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Berkati keluarga-keluarga, memberkati kami semua, memberkati semua kegiatan kami sepanjang minggu ini.
baik anak-anak kami yang sekolah, orang-orang tua yang bekerja, maupun yang ada tinggal di rumah. Apapun yang bagi yang membutuhkan pekerjaan hari-hari ini, Tuhan tolong jaga dan cukupkan dan buka jalan untuk setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang baru pertama kali beribadah di tempat ini atau yang sudah lama karena kesibukan atau karena pekerjaan, karena pelayanan, yang boleh berkumpul kembali sesuatu hati, atau saudara-saudara kami yang ikut beribadah di sini dalam rangka perjalanan, dalam tugas dan sebagainya. Tuhan menolong dan memberkati mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan senantiasa, dan apa yang mereka buat kerjakan diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, saudara-saudara kami yang bekerja baik sebagai aparat, penegak hukum, pelayan masyarakat, bekerja sosial, bekerja di wira swasta, apapun Tuhan tolong berkati kami. Sekalipun dunia yang menghadapi masa-masa resisi, masa-masa sulit, karena justru itulah Tuhan kami hanya bergantung, berharap hanya kepada Tuhan. Sakit penyakit juga seperti tidak kunjung selesai, banyak hal yang semakin muncul dan lagi, dan kami percaya bahwa ini semua Allah mengajar kami untuk bergantung hanya kepada Tuhan. Engkau sumber pertolongan kami, Engkau sumber keselamatan kami. Berkati kami sekalian Tuhan. Anak-anak kami yang pada kali ini tutup buku dan kuasa darah Yesus, supaya mereka tetap setia, tetap terpelihara. Terima kasih kami berdoa Bapak Ibu saudara-saudara kami yang sakit, Om Bima yang sudah sakit, Tuhan dipulihkan, disembuhkan atas kaki yang mengalami keselehu 2 bulan ini. Tuhan tolong, hanya penyembuhan hanya daripada Tuhan saja yang terluka Bapak. Di dalam nama Yesus Tuhan. Demikian juga para situ yang sudah selesai operasi, dipercaya campur tangan Tuhan, Engkau nyatakan bagi keluarga ini. Terima kasih. Demikian juga jemaat yang tidak bisa hadir hari ini, ada yang sakit, mengalami kelemahan tubuh, juga ada pun kekurangan. Tuhan jaga dan pelihara mereka Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak surga yang kami serahkan pelayanan kami sepanjang minggu ini, baik ibadah keluarga, doa malam, ucapan syukur, ibadah pemuda, dan ibadah umum selama minggu. Kami serahkan dalam kasih dan kemurahan Tuhan berkati. Terpujilah ke Bapa. Kami serahkan penitia Natal yang ada, berkati mereka yang bekerja keras untuk persiapan Natal kami nanti. Kami percaya, campur tangan Tuhan membuat kami bisa. Pelayanan kami nanti sore juga kalapin, Tuhan tolong. Dan semua jemaat di sana yang diberkati, dan mungkin juga kesiapan jemaat sana untuk persiapan Natal ke depannya. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami serahkan juga beberapa jemaat mungkin dalam minggu ini akan keluar kota, ada yang ke Banjarmasin. Tuhan tolong lindungi, berkati perjalanan mereka hingga dia kembali dan selamat membawa masuk cita. Terima kasih Bapak, dan sebentar akan pulang. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita dan berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Jika kita setia dan taat kepada firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini, percayalah bahwa Tuhan membuat kita naik dan bukannya turun, menjadikan kita kepala dan bukan menjadi ekor. Segala sesuatu yang kita kerjakan, usahakan disertai dan diberkati Tuhan. Karena itu pulanglah, terima berkat daripada Bapa, cinta dan kasih sayang dalam Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus memberkati menyertai kita menjadi sampai selama-lamanya. Bagi kita yang tak percaya diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita naikkan pujian dan terima kasih. Bapa Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.